Shalom. Shalom semua jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing ya. Shalom, sehat semuanya. Puji Tuhan, lambaikan tangan saudara, lambaikan tangan saja ataukah memberikan tanda jempolkah atau tanda saudara baik. Zoom ini kita berdoa supaya kita boleh mendapatkan berkat di dalamnya ya. Kami rekan-rekan di sini semua melayani saudara. Bu Rida sehat, Bu Rida? Puji Tuhan sehat semua. Musa? Sehat. Puji Tuhan sehat semua. Puji Tuhan ya. Kiranya kita semua dapat bersukacita bersama-sama, kami yang di gereja bersama dengan rekan-rekan tim multimedia di atas melayani kita dan doakan supaya hari ini ibadah live Zoom kita dapat berjalan dengan baik, dengan lancar ya. Kita bersyukur untuk Pendeta Irwan juga yang boleh bergabung untuk menyampaikan berkat firman Tuhan bagi kita. Demikian juga kami ingin menyapa, apakah ada para orang tua jemaat yang hadir bergabung bersama dengan kita dan juga anak-anak sekolah? Acungkan jempolnya, lambaikan tangannya, ya banyak juga ya, Tuhan berkati. Mari kita akan memulai ya ibadah virtual Zoom hari ini. Walaupun kita ibadah seperti ini, tapi kita ingatkan untuk tetap kita bersikap sopan, kita bersikap hormat. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Amin. Baiklah, mari kita bersama mengambil waktu beberapa saat, kita berdoa sendiri, masing-masing di rumah bersaat teduh. Mari kita mengambil doa teduh sejenak. Berdiri bersama-sama ibadah Zoom live pada hari ini akan dilaksanakan dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Silakan jemaat di rumah duduk kembali. Ya, Ibu Bapak yang terkasih, kita mengucap syukur kepada Tuhan ya. Kalau pada hari ini kita ada, apapun keadaan kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun hari ini masalah masih banyak, hari ini aja kita dari kemarin kita melihat update berita tentang banjir di mana-mana yang tidak terduga sebelumnya. Tapi marilah kita tidak melihat pergumulan-pergumulan dan masalah kita. Tetapi mari kita melihat bahwa ada Allah yang setia. Amin. Allah yang baik dengan segala berkat dan kemurahannya boleh nyata atas hidup kita masing-masing. Mari saya mengajak Bapak Ibu di rumah dan kita semua bersama-sama menyembah Tuhan. Kita katakan, oleh karena berkat kemurahan-Mu ya Tuhan, kami boleh ada sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan atas kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami mau senantiasa mengingatnya, dan kami mau senantiasa mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan di dalam segala keadaan. Naikkan sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami merasakan dan kami mengalami memang betul Tuhan, kasih pemeliharaan, kebaikan, kemurahan-Mu ya Tuhan nyata atas hidup kami masing-masing. Sekalipun kami sadar tidak selalu semuanya baik dan lancar, tetapi kami yakini, kami percaya bahwa kasih Allah yang tidak terbatas itu terus hadir dalam hidup kami bersama-sama dengan keluarga dan seluruh jemaat-Mu semuanya. Tuhan, hari ini dalam keberadaan kami masing-masing, dalam kondisi hati dan pergumulan kami masing-masing, kami datang kepada Engkau dan kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau melalui ibadah Zoom secara langsung pada hari ini. Tuhan, Engkau berkati untuk seluruh pelayanan yang telah dipersiapkan dan seluruh ibadah hari ini, agar Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Engkau memberkati kami dan Engkau menyapa kami, baik melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, baik itu juga melalui puji-pujian dan seluruh rangkaian ibadah hari ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh sarana prasarana yang kami gunakan hari ini untuk ibadah. Kami berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Baik itu listrik, baik itu internet, jaringan wifi yang ada semua, dan juga perangkat yang kami pakai handphone ataupun laptop. Kuduskan itu semua dapat berfungsi dengan baik, sehingga pada hari ini ibadah live Zoom ini dapat berlangsung dengan lancar, dan kami sekalian boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, nikmatilah akan setiap pujian, ibadah, dan penyembahan dari anak-anak-Mu, baik hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja, ataupun
saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan panjatkan syukur. Amin. Ya. Silakan kami undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdiri semuanya. Kita akan menyatakan pengakuan iman percaya kita sebagai satu penyegaran kita bahwa iman yang kita percaya kepada Tuhan adalah iman yang pasti dan kita yakini bersama. Mari dengan sikap hormat berdiri, kita menyatakannya, mengikrarkannya bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara jemaat di rumah dan kita sekalian. Nah, kita bersyukur ya, hari ini hadir di tengah-tengah kita di wilayah Zoom kita ini, anak-anak SD Kristen Kalam Kudus 3 Kosambi Baru bersama juga para orang tuanya. Ya, hari ini hari yang spesial, masih dalam suasana Imlek dan juga kita menyatakan kasih sayang satu sama lain. Mereka akan mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan. Ya, kita akan saksikan melalui video virtual yang telah disiapkan. Kami persilakan adik-adik SD Kristen Kalam Kudus 3 Kosambi Baru dengan pujian Mandarin, nyatakan kasihnya, Ho Chu Ai. Tidak ada suara. Jesus
nama Tuhan. Satu pujian yang terus memotivasi kita untuk berbagi kasih bagi sesama. Terima kasih untuk SDK Kalam Kudus 3 Kosambi Baru yang sudah menyampaikan pujiannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Irwan Hidayat. Selamat pagi Pak Irwan, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu menyampaikan firman Tuhan di virtual worship GKKK Kosambi Baru pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian yang juga menolong kita untuk menerapkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kasih yang lemah lembut, kasih yang memaafkan, kasih yang murah hati, itulah kasih Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Sekali lagi, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Bapak Ibu bersama dengan pasangan atau bersama dengan anggota keluarga, kita menyanyikan pujian ini sekali lagi, boleh dengan bergandengan tangan. Tapi jika Bapak Ibu sendiri tidak apa-apa, kita menyanyikan dengan tulus kepada Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi, ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saya serahkan pada Pak Irwan. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pagi ini kami boleh beribadah kepadamu. Di hari perhentian ini kami boleh berhimpun bersama-sama
Sekalipun kami menggunakan teknologi di mana kami tidak dapat berkumpul di satu tempat yang sama, tetapi kami percaya bahwa di dalam iman kami Tuhan menyatukan kami sebagai satu tubuh, dan Engkau hadir di mana kami juga boleh berkumpul bersama-sama. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati kami. Pagi ini kami rindu firman-Mu boleh diberitakan, dan kami umat-Mu boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami miliki dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, agar pada waktu kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus Tuhan memampukan kami memahami kebenaran firman Tuhan dengan benar. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Senang sekali boleh beribadah bersama dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Saya mau mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab dan membaca dari satu bagian Alkitab di dalam Perjanjian Baru. Kita buka surat 1 Yohanes, patsalnya yang keempat. Mari kita membuka Alkitab dan membaca dari surat 1 Yohanes, patsalnya yang keempat. Kita perhatikan mulai dari ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-12. 1 Yohanes patsalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Akan saya bacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita renungkan bersama-sama. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Sampai di situ pembacaan Alkitab untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah kita yang tidak mengenal seorang rohaniwan besar yang pernah hidup di dunia ini, saudara-saudara, yaitu Mother Teresa. Saudara, Mother Teresa adalah seorang biarawati Katolik yang melayani di daerah Kalkuta, India. Saudara-saudara, pelayanan Mother Teresa ini begitu fenomenal karena apa yang dilakukannya itu diingat dan dicatat di dalam sejarah, saudara-saudara. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Mother Teresa bukanlah satu hal yang secara manusia mungkin nampak sangat spektakuler. Tetapi saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Mother Teresa ini sangat besar. Sangat besar. Dia melayani orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan atau termarginalisasi, orang-orang yang tidak diperhatikan, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang dibuang, orang-orang sakit, dan orang-orang yang kelaparan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ketika Mother Teresa melakukan pelayanannya dalam sejangka waktu, akhirnya dia membuat sebuah kesimpulan tentang pengalaman pelayanannya terhadap orang-orang semacam itu.
Dia katakan begini, saudara-saudara, kesimpulan dari pelayanannya. Penyakit yang paling parah dan mematikan melainkan kesepian, yaitu ketika orang ditinggal sendirian, ketika orang hidup sebatang kara tanpa ada yang mempedulikan. Penyakit yang lebih parah dari TBC adalah ketakutan, yaitu ketika orang harus menghadapi masalah-masalah yang datang di dalam hidupnya, tetapi dia harus menghadapinya sendirian tanpa bantuan pertolongan dari orang lain. Penyakit yang lebih parah daripada TBC sesungguhnya adalah keputusasaan. Ketika orang harus menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan, namun dia kehilangan harapan. Dan penyakit yang paling parah di dalam hidup manusia, kata Mother Teresa, adalah ketika seseorang itu harus hidup tanpa cinta. Hidup tanpa kasih. Saudara-saudara, Mother Teresa melakukan satu refleksi pelayanan yang begitu mendalam. Dia melayani orang-orang yang mayoritas, saudara-saudara, adalah penduduk miskin, yang bukan hanya kelaparan, tetapi juga, mohon maaf, kalau boleh saya beri istilah, penyakitan. Itu orang-orang yang mengidap penyakit TBC yang sangat parah. Tetapi kendati pun demikian, Mother Teresa menyimpulkan bahwa yang jauh lebih parah dari TBC itu adalah ketika orang itu hidup tetapi tidak memiliki kasih, tidak mengalami kasih. Saudara, kita hidup di tengah-tengah zaman di mana kasih begitu diinginkan. Kita hidup saat ini di tengah-tengah zaman di mana kasih itu begitu diharapkan, bahkan melebihi yang lain. Kita hidup di tengah-tengah zaman di mana kasih begitu dicari oleh orang, melebihi orang mungkin mencari makanan atau mencari uang, saudara-saudara. Ada banyak orang bisa mencari makan dan mencari uang, dan menemukan makanan dan menemukan uang. Tetapi orang yang mencoba mencari makan dan mencari uang, ketika dia mencoba mencari cinta atau mencari kasih, dia sulit untuk mendapatkannya. Nah, saudara-saudara, lalu apa yang harus diperbuat oleh orang Kristen di tengah-tengah dunia semacam ini? Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia di mana orang begitu mendambakan kasih yang luar biasa? Saudara, apa yang ditulis oleh Yohanes di dalam surat yang kita baca pada pagi ini begitu jelas. Kalau saudara-saudara baca pada ayat yang ke-7 bagian A, Yohanes berkata begini, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi." Dengan kata lain, saudara-saudara, Yohanes mau berkata bahwa di tengah-tengah zaman atau di tengah-tengah dunia di mana manusia begitu mendambakan cinta, begitu haus akan kasih, Yohanes menasihatkan kita supaya kita hidup saling mengasihi. Nah, saudara-saudara, mengapa Yohanes memberikan perintah atau nasihat semacam itu kepada pembaca suratnya dan kepada kita yang merenungkan firman Tuhan pada hari ini? Setidaknya ada beberapa alasan yang diungkapkan di dalam perikop Alkitab yang kita baca pada pagi ini, yang menjadi alasan mengapa Yohanes menasihatkan supaya saudara dan saya saling mengasihi. Yang pertama-tama, saudara-saudara, Yohanes di dalam suratnya mengatakan bahwa adanya kasih merupakan tanda bahwa seseorang itu adalah anak-anak Allah. Bahwa dia lahir dari Allah dan dia mengenal Allah. Itu alasan yang pertama yang diungkapkan Yohanes di dalam suratnya. Saudara, ketika kita berbicara tentang kasih, saudara-saudara, kita tidak pernah berbicara tentang manusia. Sekalipun banyak orang dikenal dengan kasihnya yang begitu besar, seperti Mother Teresa. Jadi kalau orang bicara Mother Teresa, orang pasti mengaitkannya dengan seorang hamba Tuhan, seorang rohaniwan penuh kasih. Tetapi sesungguhnya yang jauh lebih mendasar pada waktu kita bicara tentang kasih,
kita tidak pernah mengaitkannya dengan manusia, tetapi kita harus mengaitkannya dengan Allah. Berbicara tentang kasih adalah berbicara tentang Allah. Berbicara tentang Allah adalah berbicara tentang kasih. Alkitab, saudara-saudara, di dalam bagian yang kita baca, menyaksikan bahwa Allah adalah sumber kasih itu. Di dalam ayat ke-7b dikatakan, kasih itu berasal dari Allah. Kalau dikatakan kasih itu berasal dari Allah, Allah itu adalah sumber kasih. Daripadanya lah kasih itu mengalir, saudara-saudara. Tetapi kalau kita baca ayat lebih jauh, saudara-saudara, Allah bukan hanya ditegaskan sebagai sumber kasih, tetapi dikatakan oleh Yohanes bahwa Allah itu sendiri adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Jadi saudara-saudara, hakikat dari keberadaan Allah adalah kasih. Allah itu tidak bisa tidak mengasihi, karena Dia sendiri itu adalah kasih. Dialah kasih. Kasih itu adalah identitas, dan kasih itu adalah satu ciri atau karakter yang ada di dalam dirinya. Nah, saudara-saudara, lain halnya dengan manusia. Kalau kita bicara tentang manusia, saudara-saudara, khususnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara, maka kita lihat Alkitab mengatakan bahwa gambar Allah di dalam diri manusia itu telah menjadi rusak. Dan karena itu, saudara-saudara, manusia tidak dapat lagi menggambarkan atau mencerminkan Allah yang adalah kasih itu. Sehingga apa yang terjadi pada manusia? Yang terjadi pada manusia itu sebaliknya, saudara-saudara. Manusia hidup dalam permusuhan satu dengan yang lain. Manusia hidup dalam kebencian seorang kepada yang lain. Manusia hidup di dalam dendam kepada orang lain. Bahkan manusia itu hidup di dalam kejahatan satu terhadap yang lain. Saudara, di dalam pelayanan ketika saya melayani Kota Semarang dulu, saudara-saudara, ada satu pengalaman yang dialami oleh anggota jemaat. Saudara, ini suami istri, ya, usianya sudah cukup lanjut, kira-kira 60-an begitu. Anak-anak mereka sudah besar. Jadi anak-anak tidak tinggal di rumah, jadi di rumah hanya tinggal suami istri ini. Karena anak-anak sudah menikah dan punya rumah masing-masing. Satu ketika sang istri sedang masak dan dia berkata begini kepada suaminya, "Pak, aku ini kehabisan satu bumbu masak. Tolong belikan aku bumbu masak itu di supermarket." Kebetulan saudara-saudara, rumah mereka itu hanya berjarak sekian ratus meter dari supermarket. Lalu kemudian suaminya itu pergi mengendarai mobil ke supermarket membeli pesanan istrinya. Setengah jam berlalu, 1 jam berlalu, kok suaminya nggak pulang-pulang padahal supermarketnya dekat sekali. Lalu kemudian istrinya itu mencoba menghubungi handphone sang suami. Tetapi saudara-saudara, handphonenya itu mati. Handphonenya itu di dalam kondisi power off, mati. Sehingga istrinya tidak bisa menghubungi suaminya. Lalu kemudian ditunggu lagi sampai 2 jam, suaminya itu belum pulang. Lalu kemudian istrinya itu mulai merasa cemas. Sepertinya ada yang nggak beres nih yang sedang terjadi. Lalu dia menghubungi anak-anak dan berkata bahwa papa pergi udah 2 jam lewat, tapi belum pulang. Coba kamu susul ke supermarket itu. Ada apa dengan papa di sana? Lalu anaknya bergegas menyusul sang ayah ke supermarket yang dimaksud. Tapi ternyata di situ tidak ada ayahnya. Sudah dicari putar-putar, saudara-saudara, tidak ada sang ayah. Dan itu berlalu sampai sekian jam, sampai menjelang sore, sampai menjelang malam. Kecurigaan makin bertambah besar, akhirnya keluarga ini menghubungi polisi dan membuat laporan bahwa suami dan ayah hilang. Identitasnya diberikan.
Lalu kemudian bersama polisi, masing-masing anak ini mengunjungi rumah sakit untuk melihat apakah di rumah sakit ada pasien sesuai dengan identitas dari ayah mereka. Tetapi ternyata tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada pasien yang dirujuk atau mengalami kecelakaan atau apa yang dirujuk ke rumah sakit, ke emergency atau ke gawat darurat. Tidak ada. Keesokan harinya, keluarga mendapat laporan bahwa ditemukan mobil dari suaminya itu beserta dengan suaminya yang sudah menjadi mayat. Rupanya suaminya ini dibunuh, saudara-saudara. Anehnya, ya, mobilnya tidak diambil. Jam tangan, ini adalah jam tangan yang mereknya itu sangat terkenal, yang harganya luar biasa mahal, tidak diambil. Tidak diambil. Saudara-saudara, setelah kasus itu sekian bulan berlalu, barulah terungkap bahwa si pembunuh itu adalah karyawan sendiri. Saudara-saudara, atas nama dendam, atas nama sakit hati, manusia itu bisa tega menghabisi nyawa orang lain. Anak bisa bunuh bapaknya. Suami bisa menghabisi istrinya. Bahkan seorang pelajar, calon pegawai negeri, ya kita tahu itu kasus-kasus di lembaga pendidikan calon-calon pegawai negeri, suka juga terjadi kekerasan. Ya. Pendidikan, lembaga pendidikan, calon-calon aparat atau calon-calon penegak hukum, itu sering juga terjadi kekerasan, bahkan pembunuhan di situ. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara, manusia hidup di dalam kebencian, di dalam dendam, di dalam permusuhan, di dalam kejahatan. Dan itu menjadi ciri, menjadi pola, menjadi gaya hidup manusia pada zaman ini yang kita tidak lagi merasa heran, kita tidak lagi merasa kaget ketika mendengar berita-berita semacam itu. Tetapi di tengah-tengah zaman yang demikian, Yohanes mengatakan kepada para pembaca suratnya dan khususnya kepada kita pada pagi ini. Dia katakan bahwa kita harus saling mengasihi. Yohanes berkata bahwa mereka yang mengasihi itu lahir dari Allah. Saudara, kalau dipakai kata lahir, Yohanes mau berkata bahwa mereka yang mengasihi itu adalah anak-anak Allah. Kalau dipakai kata lahir, itu menunjukkan identitas kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Maka saudara-saudara, setiap orang yang mengasihi, membuktikan dirinya bahwa dia adalah betul seorang anak. Bahwa dia adalah betul seorang anak Allah. Identitas dia adalah seorang Kristen. Nah, bukan hanya identitas sebagai anak. Di dalam ayat yang berikut, saudara-saudara, Yohanes berkata di dalam suratnya, saudara-saudara, barang siapa mengasihi, dia juga mengenal Allah. Ya. Bukan hanya identitas kita yang dibuktikan pada waktu kita mengasihi orang lain, bahwa kita adalah anak, tetapi juga pengenalan kita dibuktikan ketika kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara-saudara, mungkin saudara bertanya, kalau betul anak, masakan ada anak yang tidak kenal bapaknya? Mengapa kok Yohanes sampai harus melanjutkan perkataannya dengan mengatakan, barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah. Bukankah kalau kita anak, secara otomatis kita pasti kenal bapak kita? Saudara-saudara, tidak demikian. Ya. Ternyata ada banyak anak yang tidak kenal orang tuanya atau tidak kenal ayahnya atau ibunya dengan baik. Setidaknya saudara-saudara, saya pernah menyaksikan sebuah sinetron yang sempat terkenal atau sempat tayang jauh beberapa waktu yang lalu. Sinetron itu berjudul Ibu. Ya.
Menarik sekali karena sinetron ini, saudara-saudara, mengisahkan ada seorang ibu yang punya beberapa orang anak. Anak yang pertama itu adalah anak yang sangat sibuk sekali dengan pekerjaannya. Anaknya tidak pernah punya waktu untuk bisa datang ke rumah ibunya, untuk menelpon ibunya bahkan, tetapi anak ini selalu memberi uang kepada ibunya. Anak pertama ini berpikir bahwa uang adalah bentuk perhatian saya kepada ibu. Lalu ada anak yang kedua, saudara-saudara, dari ibu ini. Anak yang kedua ini adalah anak yang sudah berumah tangga juga, tetapi rumah tangganya ini menghadapi pergumulan. Ribut suami istri dan nyaris bercerai. Lalu kemudian anak ini menyembunyikan, berusaha untuk menutupi masalah rumah tangganya itu dari ibunya. Dia tidak ingin ibunya tahu bahwa dia sedang punya masalah dengan suaminya. Karena itu di depan ibunya selalu anak perempuan yang kedua ini berkata bahwa aku baik-baik saja, rumah tanggaku harmonis, semuanya berjalan dengan baik. Itu anak yang kedua. Lalu dikisahkan juga bahwa ibu di dalam sinetron itu juga punya banyak cucu, saudara-saudara. Cucu-cucunya itu, saudara-saudara, nggak ada yang peduli kepada neneknya ini. Semua itu punya urusan masing-masing. Ada yang pergi dengan teman, ada yang punya acara dengan teman, ada yang sibuk dengan hobi-hobinya. Tetapi anehnya, saudara-saudara, cucu-cucunya itu diceritakan di dalam sinetron itu datang bersama dengan orang tua mereka, yakni anak-anak dari ibu ini, ketika si oma ini ulang tahun. Saudara-saudara, ketika ulang tahun itulah si ibu itu akhirnya membuka isi hatinya kepada anak-anak dan kepada cucu-cucunya. Bahwa yang dia harapkan bukanlah uang dari anak. Bahwa yang dia harapkan bukanlah berpura-pura. Anak berpura-pura terhadap dia. Bahwa yang dia harapkan bukanlah cucu-cucu yang datang di hari ulang tahun. Tetapi yang dia harapkan adalah anak dan cucu-cucu yang ada bersama dengan dia, menemani dia di hari tuanya. Saudara, sinetron itu memberikan kepada kita satu pelajaran penting. Walaupun itu anak, atau walaupun itu cucu, belum tentu bisa menyelami, belum tentu bisa mengenal isi hati, keinginan, harapan dari orang tua atau dari oma mereka, saudara-saudara. Saudara-saudara, itulah sebabnya Yohanes mengatakan kalau kita bisa hidup di dalam kasih, bukan hanya membuktikan saudara adalah betul 100% anak Allah, tetapi kalau saudara hidup di dalam kasih, itu juga mau mengatakan saudara betul punya pengenalan yang benar, punya pengenalan yang baik tentang Allah. Sebab apa? Yohanes berkata, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa bisa mengasihi, maka dia betul-betul kenal siapa dan bagaimanakah Allah. Saudara, bagaimana dengan kita? Ketika kita hidup di tengah-tengah keluarga pada hari ini, kita hidup di tengah-tengah gereja kita pada hari ini, kita bahkan hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia di mana kasih itu, saudara-saudara, sudah semakin jarang, kasih itu semakin sulit untuk ditemui. Bahkan, saudara-saudara, ada begitu banyak komunitas-komunitas Kristen yang pecah, ada banyak keluarga-keluarga yang bertikai dan kemudian hidup di dalam dendam, di dalam kemarahan yang tidak pernah bisa diselesaikan. Pertanyaannya adalah, kalau betul saudara mengaku seorang Kristen, apakah saudara dapat membuktikan kekristenan saudara dengan kemampuan saudara untuk mengasihi orang lain? Kalau betul saudara sudah sekian tahun menjadi orang Kristen dan saudara berkata, saya kenal Tuhan Yesus. Kalau betul saudara kenal, semestinya saudara mampu untuk mengasihi. Sebab Allah adalah kasih. Jadi itu hal pertama yang dikatakan oleh Yohanes di dalam suratnya. Kenapa dia berkata, hendaklah kamu saling mengasihi.
Sebab pada waktu saudara, suami istri, orang tua anak saling mengasihi, itu menunjukkan saudara betul adalah anak-anak Allah dan saudara betul mengenal Tuhan. Nah, hal yang kedua, saudara-saudara. Mengapa Yohanes memerintahkan kita? Ayat yang ke-9 dan ayat-ayat seterusnya, saudara-saudara, Yohanes mengatakan tentang kasih Allah. Tadi dia berkata, kamu harus saling mengasihi. Tetapi mulai dari ayat ke-9 dia berkata tentang kasih Allah sebagai dasar perintah untuk saling mengasihi. Bahwa dikatakan Allah itu, demikianlah kasih Allah, dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. The one and only. Saudara, kalau saudara punya 5 barang, saudara kasih 1 kepada orang, mungkin kita masih rela. Saudara punya 2 barang, saudara kasih 1, wah itu berat sekali. Karena kalau saudara kasih 1, berarti saudara tinggal punya 1. Tapi kalau saudara hanya punya 1, dan saudara harus memberikannya kepada orang lain, berarti saudara akan kehilangan apa yang saudara punya itu, bukan? Yohanes di dalam surat ini mengatakan demikianlah kasih Allah dinyatakan ke tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus the one and only Son, anaknya yang satu-satunya itu, tidak ada yang lain. Supaya apa? Supaya kita hidup olehnya. Yohanes berkata, supaya kita hidup olehnya. Saudara, sedemikian Allah mengasihi manusia. Sampai dia rela memberikan anaknya yang satu-satunya itu. Allah sudah memberikan satu contoh, Allah sudah menjadi model bahwa dia itu bukan hanya kasih, tetapi dia bertindak di dalam kasih. Dia melakukan action, membuktikan kasihnya kepada manusia. Karena itu, saudara-saudara, Yohanes mendasari perintah, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab Allah yang adalah kasih itu sudah bertindak membuktikan kasihnya kepadamu. Saudara, saya akan mengajak kita menyaksikan satu tayangan klip, saudara-saudara. Mungkin saudara sudah pernah melihatnya, tetapi mari kita merenungkannya kembali, saudara-saudara.
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Baik. Saudara-saudara, apa yang baru saja kita saksikan di dalam klip ini mau berkata bahwa Allah begitu mengasihi kita. Dan Yohanes menegaskannya di dalam ayat yang kita baca bahwa Allah telah memberikan anaknya yang satu-satunya itu supaya kita hidup olehnya. Karena itu di ayat ke-11 dengan satu kalimat yang kuat dan tegas, Yohanes berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau sedemikian Allah mengasihi kita, maka haruslah juga kita saling mengasihi. Saudara, bukankah Allah sudah lebih dulu memberikan kepada kita teladan untuk mengasihi? Bagaimana dengan kita? Apakah kita hari ini hidup di dalam kasih kepada Dia dan kepada sesama kita? Atau mungkin, saudara-saudara, kasih kita kepada Allah sudah mulai luntur. Arahanlah, ketidaksediaan untuk mengampunilah yang menguasai hati dan hidup kita. Mari kita pikirkan baik-baik firman Tuhan ini. Haruslah kamu saling mengasihi, karena sedemikian Allah telah mengasihi kamu. Dan yang terakhir, yang ketiga, di dalam ayat yang ke-12, Yohanes berkata demikian, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara, mengapa Yohanes memerintahkan supaya kita hidup di dalam kasih? Hal pertama tadi kita belajar, bukan hanya itu akan membuktikan identitas dan pengenalan kita akan Dia. Yang kedua, bukan hanya karena kita sudah lebih dulu dikasihi, dan karena itu kita harus saling mengasihi. Tetapi yang ketiga, alasan Yohanes memberikan perintah supaya kita saling mengasihi adalah karena di dalam kasih itu, disitulah terletak kesaksian kita kepada dunia. Saudara, tidak pernah ada orang yang melihat Allah, kata Yohanes. Betul, tidak pernah ada orang yang melihat Allah. Tetapi kalau saudara dan saya hidup di dalam kasih, yaitu ketika kita hidup saling mengasihi, suami istri hidup saling mengasihi, keluarga hidup saling mengasihi, gereja hidup saling mengasihi. Maka saudara-saudara, dunia yang tidak pernah melihat Allah itu, saudara-saudara, akan melihat Allah. Akan melihat dalam tanda kutip, akan melihat Allah, yaitu bahwa Allah yang adalah kasih itu betul-betul hidup di dalam hidup kita. Betul-betul hadir, betul-betul nampak di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, di dalam komunitas Kristen kita. Sehingga dikatakan Allah yang tidak nampak itu, yang belum pernah ada orang yang melihatnya, akan menjadi nampak, akan menjadi terlihat oleh mata banyak orang. Saudara, hari ini kalau kita berbicara tentang kesaksian, seringkali kita berkata bahwa sulit, Pak, untuk bersaksi, apalagi di zaman sekarang. Sulit untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Sulit untuk bersaksi di Indonesia, di mana kita ini cuma kelompok minoritas. Saudara-saudara, sebetulnya ada hal yang jauh lebih mudah untuk bersaksi yang dikatakan oleh Yohanes di dalam bagian ini. Yaitu bukan bersaksi dengan kata-kata, tetapi bersaksi dengan hidup, bersaksi dengan perbuatan nyata, yaitu ketika saudara sebagai suami istri,
saudara sebagai keluarga, saudara orang tua dan anak-anak, saudara sebagai gereja Tuhan, hidup satu sama lain di dalam kasih. Sebaliknya, keluarga-keluarga yang cekcok, keluarga-keluarga yang konflik, yang ribut, gereja yang ribut dan pecah, justru itu menjadi batu sandungan yang sangat besar bagi dunia. Bagaimana dunia bisa percaya kepada Yesus yang adalah kasih, kalau ternyata orang yang mengaku percaya kepada Yesus tidak bisa membuktikan bahwa kasih itu ada di dalam hidup mereka. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita sekali lagi untuk setia mengasihi Allah, setia mengasihi sesama, bukan hanya di bulan penuh kasih di bulan Februari ini, tetapi di sepanjang hidup Kristen kita, kita boleh didapati setia mengasihi Dia dan mengasihi orang-orang yang juga Tuhan kasihi. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, terima kasih firman Tuhan pada pagi ini boleh dinyatakan kepada kami. Kami diingatkan kembali kalau berulang-ulang kali kami menyebut jati diri kami sebagai orang Kristen. Kami berkata bahwa kami mengenal Engkau karena kami sudah sekian tahun menjadi orang Kristen. Tetapi dengan rendah hati kami harus betul-betul mawas dan merenungkan ulang perkataan-perkataan seperti itu. Karena mungkin di dalam kenyataannya kami belum mampu untuk hidup di dalam kasih. Masih ada kebencian, masih ada dendam, masih ada rasa yang tidak suka kepada orang lain, bahkan kemarahan yang tidak mampu untuk kami menyediakan pengampunan bagi orang lain. Ya Tuhan, ampuni kami kalau ternyata kami betul-betul harus memikirkan ulang, betulkah kami seorang Kristen yang sejati, yaitu anak-anak Tuhan? Dan betulkah kami sudah mengenal Engkau? Kalau ternyata di dalam kehidupan keseharian kami tidak mampu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Tuhan, Engkau sudah memberi kepada kami satu teladan, yaitu Engkau menyerahkan anak-Mu yang satu-satunya sebagai bukti kasih Tuhan kepada kami. Maka kami yang sudah menerima bukti kasih itu, maka kami juga diperintahkan untuk hidup di dalam kasih satu kepada yang lain. Ampuni kami Tuhan, kalau kami hanya seringkali mau dikasihi, tetapi kami sulit untuk mengasihi. Kami mau diampuni, tetapi kami sulit mengampuni. Kami mau dimengerti, tetapi kami sulit untuk memahami orang lain. Tuhan, ampuni kami. Tolonglah kami Tuhan sebagai orang percaya, sebagai keluarga Kristen, sebagai gereja Tuhan, hidup di dalam kasih, supaya gaya hidup yang saling mengasihi ini menjadi kesaksian yang hebat yang diberikan oleh orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun mulut kami mungkin dibungkam untuk berbicara tentang Kristus, tetapi hidup kami tidak pernah bisa dibungkam untuk membuktikan Allah yang adalah kasih sungguh-sungguh hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah ini menjadi ingat-ingatan untuk kami mempraktekannya, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada pemimpin ibadah. Baik, saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Irwan Hidayat yang sudah memberkati kita melalui pemberitaan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita sudah banyak belajar tentang firman Tuhan. Saudara, kita bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan, tapi yang paling penting saudara, lakukanlah di dalam kehidupan kita hari demi hari. Setiap waktu, nyatakan kasih kita. Bukan saja pada waktu kita ketemu dengan orang-orang di sekitar kita di gereja, orang-orang yang seiman, tapi kepada siapa saja, ya.
Di dalam tadi katakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Mari saudara, Jemaat GKK Kosambi Baru, kita praktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Yesus telah mengasihi kita, menebus kita. Kita orang yang berdosa. Kita mendapatkan pengampunannya di atas kayu salib. Oleh karena itu saudara, saling mengasihi, ya. Khususnya di tengah keluarga kita, suami, istri, anak-anak, lepaskanlah pengampunan. Lepaskanlah segala sesuatu mungkin yang mengganjal, luka hati, akar pahit, ya, dendam dan sebagainya, kemarahan. Lepaskanlah itu semua saudara. Biarlah kita menerima kasih Allah yang begitu besar, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh dengan damai, sejahtera, dan berkat sukacita. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama dalam kesempatan ibadah hari ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan bisa Bapak Ibu transfer pada rekening gereja yang bisa tertera di layar Zoom Bapak Ibu masing-masing. Namun juga Bapak Ibu bisa antar ke gereja di hari-hari gereja tetap dibuka, dan Bapak Ibu bisa antarkan ke gereja dan masukkan di dalam kotak persembahan tersedia di kantor gereja. Sementara Bapak Ibu dan Saudara memberikan persembahan, kita nyanyikan referen dari pujian yang pengantar firman Tuhan tadi. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada hari ini, di dalam rangkaian ibadah ini kami sudah disapa dengan firman-Mu, dan kami juga bisa memberikan persembahan kepada Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, hingga memungkinkan kami bisa memberikan persembahan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan khususnya di Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Kami berdoa berkatilah setiap jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini, yang sudah mengikuti ibadah maupun mungkin beberapa yang tidak bisa mengikuti ibadah hari ini. Doa kami kiranya Tuhan terus menolong, memberkati masing-masing jemaat-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah mungkin ada banyak pergumulan yang dihadapi hari-hari ini ya Tuhan. Khususnya kami berdoa kiranya Tuhan menenangkan kami, memberikan pengharapan terus kepada kami, masing-masing keluarga, lepas keluarga ya Tuhan, yang tergabung khususnya di Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Kami berdoa ya Tuhan, memberkatilah usaha, pekerjaan, kesehatan setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa jika ada jemaat Tuhan yang sedang mengalami persoalan di tengah-tengah usaha mereka ataupun pekerjaan, doa kami Tuhan tolong mereka supaya ada solusi dari Tuhan, ada kekuatan pengharapan yang dari-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa jika jemaat Tuhan ada yang sakit saat ini, mungkin ada yang sedang mengalami kondisi yang lemah tubuh atau sedang dirawat di rumah sakit, doa kami ya Tuhan. Belas kasihan Tuhan juga atas mereka, memberikan penghiburan, justru di tengah-tengah situasi yang lemah Tuhan. Mereka pun mengalami perjumpaan yang dekat dengan Tuhan, untuk membawa hidup mereka Tuhan semakin mengenal Tuhan di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini Tuhan untuk situasi bangsa kami. Beberapa hari ini Tuhan khususnya kota Jakarta dan sekitarnya dilanda banjir ya Tuhan di berbagai tempat.
Ada banyak Tuhan, saudara-saudara kami harus meninggalkan rumah mereka karena air masuk dalam rumah mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya juga Tuhan menolong. Ada banyak upaya pemerintah kami untuk mengatasi semua, kiranya Tuhan berkati. Supaya ini bisa terkendali ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau juga menolong anak-anak Tuhan yang harus mengungsi, kiranya juga Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, kecukupan akan kebutuhan yang mereka butuhkan tiap-tiap hari ya Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan masa pandemi seperti ini Tuhan. Kami berdoa kiranya juga Tuhan tolong supaya pemerintah kami juga dengan segala upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini ya Tuhan. Vaksin yang sedang dilangsungkan ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan berkati supaya efektif ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan setiap masyarakat juga Tuhan memahami betul bahwa begitu pentingnya divaksin ini ya Tuhan. Sehingga semuanya lapisan masyarakat dan berbagai masyarakat juga bisa ikut mensupport semua kebijakan-kebijakan pemerintah ambil saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan sekali lagi hidup kami, kehidupan kami, bergereja, berjemaat ya Tuhan, bahkan keluarga lepas keluarga ke dalam tangan Tuhan. Kami terus menantikan kekuatan anugerah dari Tuhan untuk kami menjalani kehidupan kami, juga untuk mewujudkan kasih kami karena Tuhan sudah mengasihi hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saudara, kita akan mengakhiri di dalam ibadah kita hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit diri bersama. Segala puji, hormat, kemuliaan kita kembalikan untuk Tuhan kita yang hidup. Pujian doksologi. Kita nyanyikan sekarang. Saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan, kita melakukan kasih yang Allah sudah berikan melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Mari arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa yang tak berkesudahan, persekutuan penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus tinggal menyertai di dalam kehidupan saudara, keluarga saudara, usaha pekerjaan pelayanan saudara mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Satu dulu. Shalom saudara. Saudara mohon jangan les dulu ya. Kita tetap masih bersama.
karena ada beberapa info yang akan saya sampaikan. Dan nanti saudara setelah selesai warta, ya selesai pengumuman yang sebentar nanti saya akan sampaikan, kita foto bersama ya. Kita biasakan fotonya di gereja ya. Hari ini kita foto bersama secara Zoom ya. Buat satu ya saudara bisa simpan, nanti gereja akan mengirimkan melalui WA Center ya. Baik saudara, nanti jangan live dulu ya. Kita akan mendengarkan beberapa warta. Saudara, kita bersyukur ya hari ini pada bulan Februari ini kita pertama kali kita mengadakan ibadah secara Zoom ya. Kiranya kita boleh terus mengikuti di dalam ibadah setiap bulan minggu ketiga ya. Setiap bulan minggu ketiga jam 8 pagi kita adakan kebaktian seperti ini ya. Nah, nanti pada minggu depan kita kebaktian seperti biasa ya jam 8 ya melalui live streaming ya. Sudah bisa melihat bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Dan sekali lagi kami hamba Tuhan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Idwan Hidayat yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Idwan melayani di STTA Amanat Agung ya di Kedoya. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Musa. Ya saudara, minggu depan kita tetap adakan kebaktian live streaming pada pukul 8 dan firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Yentilai. Biarlah kita tetap setia bersama keluarga untuk mengikutinya. Saudara, ada informasi yang penting sekali yang saat ini ya kita sudah mendengar dan pemerintah sudah melakukan pelaksanaannya, yaitu COVID. Gereja akan mengadakan webinar ya via Zoom meeting dengan topik yang menarik yang mungkin kita semua bisa mengikutinya saudara, yaitu siapkah kita menerima vaksin ya. Saudara siap menerima vaksin? Penjelasan dari dua orang narasumber pembicara ya, seorang dokter dan seorang hamba Tuhan ya, yaitu yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret, saudara bisa catat, hari Sabtu pada tanggal 6 Maret pukul 10 sampai pukul 12 melalui Zoom link gereja. Nah, narasumber pembicaranya yaitu yang pertama Dr. Jumaini Andiana Sihombing ya. Beliau adalah jemaat kita. Dan yang kedua adalah Pendeta Dr. Johannes Putra Tama. Jadi saudara, kita bisa melihat ya sisi medis dan sisi teologisnya. Oleh karena itu, ikut bersama-sama saudara catat tanggalnya, yaitu hari Sabtu tanggal 6 Maret, ya jadi pagi hari nih, pada pukul 10 sampai pukul 12. Saudara, untuk saudara yang kaum pria, ya, yang kaum pria, bagi kaum pria diundang bergabung untuk persekutuan kaum pria, komunitas pria juga secara virtual Zoom meeting, ya, akan diadakan pada hari Jumat tanggal 26 Februari pada pukul 19, ya, dengan pembicara Pendeta Yohanes Halim. Jadi saudara bisa yang kaum pria nih ya, ingat kaum pria kita tetap bersekutu. Walaupun belum tatap muka ya, tapi biarlah persekutuan kita semakin akrab. Rapat majelis virtual diingatkan kepada hamba Tuhan majelis pada hari ini, siang ini, pada pukul 13 jam 1 siang, akan diadakan rapat majelis juga, ya secara virtual melalui Zoom meeting. Jadi majelis hamba Tuhan dapat bergabung tepat waktu. Saudara, tetap kita mematuhi protokol kesehatan ya dengan baik. Ingat, kita yang bekerja, kita yang keluar di rumah kemana, di rumah kita
ada keluarga yang lain, ya, ada orang tua, ada popo kita. Oleh karena itu, tetap jaga kesehatan, pakai masker, ya, cuci tangan, jangan bosan-bosan cuci tangan, jaga jarak, ya, dan juga jauhkan dari kerumunan, ya, kerumunan dan juga mobilitas kita. Ingat, kesehatan kita juga penting untuk saudara kita, khususnya yang ada di rumah. Baik, saudara, jangan meninggalkan dulu, ya, jangan left dulu. Kita akan foto bersama. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Evelyn untuk